Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, beragama itu mudah. Semudah kita menjalankan apa yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam dengan baik dan wajar dan ikhlas. Alat ukurnya adalah kita mengetahui dan kita memahami segala sesuatu yang terdapat dalam ajaran dan nilai-nilai di agama Islam dengan baik. Sehingga dengan itu kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan itu pula bisa menjawab pertanyaan kita yang sering terorientasi dalam pikiran kita, yaitu mengapa dan untuk apa saya beribadah. Sedangkan ikhlas, alat ukurnya adalah memastikan amal kebaikan kita dilakukan dengan sepenuh hati, dengan senang hati, dan fokus agar kita bisa berusaha mendapatkan ridho dari Sang Ilahi. Dengan ajaran dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama Islam, kita bisa mengimplementasikan pula dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan bersosial maupun kehidupan berbudaya. Pada dasarnya, semua kebaikan, semua amal kebaikan akan dibalas pula dengan pahala yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun termaktub dalam Al-Quran surat yang ke-999, surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, niscaya Allah akan melihatnya. Dan barang siapa pula melakukan keburukan seberat zarrah, niscaya Allah akan melihatnya pula. Hadirin pemirsa rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah ini, manusia diajarkan agar bisa membangun sikap jujur. Terminologi jujur adalah kata kunci bagi manusia, bagi umat muslim khususnya dalam melaksanakan perintah puasa. Saya jadi teringat ada suatu kisah. Pada zaman dahulu ada seseorang yang ingin masuk Islam, kemudian dia menemui Rasulullah dan menyampaikan niat baiknya tersebut. "Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Akan tetapi saya memiliki satu keburukan yang susah, yang sulit untuk saya tinggalkan, yaitu mencuri." Lantas Rasulullah pun memberikan solusi dari persoalan tersebut. Karena si orang tersebut memang dengan niat dan tekad yang paling dalam ingin memeluk agama Islam, Rasulullah pun memberikan ucapan yaitu Allah, janganlah engkau berbohong. Lantas si orang tersebut mengindahkan kata-kata Rasulullah. Dia berkata, "Saya berjanji ya Rasulullah, saya tidak akan berbohong atas segala yang saya kerjakan." Tatkala pada suatu ketika orang tersebut ingin melakukan aksi pencuriannya, di dalam hatinya, dalam pikirannya terbesit, teringat dengan janjinya kepada Rasulullah. Lantas dia berpikir, merenungi, ketika saya mencuri, kemudian Rasulullah mempertanyakan kepada saya, lantas apakah saya menjawab iya atau tidak? Jika saya menjawab tidak, berarti saya berbohong dan mengingkari janji saya kepada Rasulullah. Dengan ingatan tersebut yang semakin hari semakin melekat pada pikirannya, maka orang tersebut pun sedikit demi sedikit menghindari dan menjauhi
kegiatan mencuri tersebut. Dan hal tersebut pun menjadi wasilah dia, dengan mudahnya dia bisa memeluk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata berbohong, yaitu pada cerita tersebut tidak berbohong, adalah kata kunci yang pada hakikatnya itu bisa sinkron dengan iman maupun takwa. Lantas di manakah letak sinkronisasinya? Ketika kita mau mengurai satu persatu arti dari kata tidak berbohong, maka muncullah pikiran kita, yaitu kita itu kalau tidak berbohong pasti kita menghindari kerugian pada diri kita sendiri maupun pada diri orang lain. Namun terkadang kita tidak terbesit dalam pikiran kita bahwasanya hal tersebut itu implikasi dari iman dan takwa. Tapi yang kita lakukan sehari-hari padahal itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, saya ada beberapa hal penting yang bisa kita raih di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, agar hari-hari kita keberkahan demi keberkahan bisa kita raih. Ada 3 macam. Yang pertama, mulai dari diri kita sendiri. Artinya ketika kita ingin melakukan kebaikan yang sudah kita rencanakan sejak dulu, maka segeralah untuk merealisasikan. Sebab kalau kita tidak segera merealisasikan atau menunda-nunda kebaikan tersebut, maka yang terjadi akan cenderung pada kegagalan untuk merealisasikan. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Pada hakikatnya kebaikan tidak diukur dengan berat, dengan besar, ataupun dengan kecil atau dengan enteng dari kebaikan tersebut. Artinya ketika kita menemukan batu atau duri di jalan, kita sebagai umat manusia yang cinta terhadap sesama, lantas kita langsung menjauhkan batu itu, melempar batu itu ke pinggir jalan agar tidak membahayakan orang. Atau ketika kita terbesit dalam pikiran kita untuk melakukan kebaikan, ya segeralah untuk merealisasikan kebaikan tersebut. Yang terakhir, mulai dari sekarang. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu kebaikan, kita ingin melaksanakan hal tersebut, maka kita ikut andil dalam kebaikan tersebut. Maka jadilah orang pertama yang melakukan kebaikan demi kebaikan. Inilah hal-hal penting yang sangat dianjurkan dan yang dimaksud dengan tidak binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Semoga pada Ramadan tahun ini kita bisa meraih hal-hal penting tadi, yaitu meraih kebaikan yang dimulai dari kita sendiri, dimulai dari hal yang kecil ataupun hal yang sederhana, dan dimulai dari sekarang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari Al-Fakir. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.